Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajar. Baik, kita akan membahas tentang pelajaran IPAS bab 1. Bab 1 membahas tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Ada cerita, tadi sudah kita lihat gambarnya di atas, yaitu ada festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk, kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Ya. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ini apa. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Baik, kita lanjut ke topik 1 atau topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Ada pertanyaan esensialnya, bagaimana cahaya merambat? Kemudian yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Bagaimana pelangi terbentuk? Kita lihat pada gambar di bawah ini, teman-teman. Kalian lihat di sini ada 3 orang, kemudian ada kolam renang. Ya, kita baca percakapannya. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Ya, lanjut bacaan di bawahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk, kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Baik, di sini ada percobaan. Mari kita mencoba menjadi ilmuwan dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Di kelas 5 ini kalian akan mencoba hal baru. Biasanya kalian melakukan percobaan dengan mengikuti instruksi yang ada, bukan? Sekarang kalian akan mendesain sendiri percobaan untuk melihat sifat-sifat cahaya. Perhatikan perintah berikut. 1. Mempelajari sifat cahaya. Poin A, guru kalian akan membantu
menentukan tema masing-masing kelompok. Yang B, baca dan pelajari materi tentang sifat-sifat cahaya. Di bawah sini ada materi tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, tentunya matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Kita lihat gambarnya. Contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Yang pertama, di sini ada cahaya matahari dan di sini ada pohon. Maka ketika cahaya melewati pohon, dia akan merambat melalui celah-celah yang ada di pohon ini, melalui daun yang kosong dan melalui tempat yang tidak ada pohonnya. Merambat lurus. Jika cahaya tersebut terhalangi oleh pohon, maka dia tidak bisa merambat. Atau yang kedua contohnya adalah di sini ada dinding, kemudian di sini ada jendela. Maka cahaya akan melewati celah atau jendela yang terbuka seperti ini. Jadi ketika ada jendela yang tertutup, misalkan dengan korden, maka cahaya tidak akan masuk. Itulah sifat cahaya yang merambat lurus. Sifat yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Kita lihat contoh yang pertama. Ketika ada lampu menyoroti buku, kemudian buku ini memantulkan cahaya, kemudian bisa kita lihat oleh mata kita. Jadi peristiwa ini adalah contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan melalui media buku dan bisa kita tangkap oleh mata kita. Kemudian yang kedua adalah ada lampu, kemudian ada cermin. Ketika ada lampu kita di depan cermin, maka cahaya akan mengenai kaca kemudian dipantulkan ke diri kita, sehingga kita akan terlihat jelas di kaca tersebut. Inilah yang membuktikan bahwa peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa lihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Ya, kita lihat gambar yang pertama.
Benda gelap tidak tembus cahaya. Jadi dinding ini adalah benda gelap yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Benda buram, kemudian benda bening, transparan. Nah, ini adalah tembus cahaya, nyata dan jelas. Oke, kita lihat gambar kedua. Gelap, ini ada kaca yang gelap, ada kaca yang buram. Yang buram itu kelihatan samar ya. Kemudian ada kaca yang bening. Ini adalah contoh benda bening, buram, dan gelap. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda yang samar atau benda dengan samar. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda bening. Semua cahaya bisa menembus benda. Kedua, benda buram. Cahaya sebagian yang bisa masuk atau bisa menembus media tersebut. Kemudian ada benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Ini adalah jenis benda berdasarkan sifat terhadap cahaya. Oke, di sini ada kosakata baru, yaitu buram atau tidak bening, transparan, tembus cahaya atau nyata. Ya, lanjut ke sifat cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal ini yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Itu yang kita lihat tadi gambar awal ya, ada kolam renang. Aga, Ian, dan Banu sedang bercerita atau sedang ngobrol. Kemudian gambar yang kedua, ya ini yang gambar pertama posisi bayangan ikan, kemudian posisi ikan sebenarnya, kemudian kedalaman sebenarnya, kedalaman yang terlihat. Nah, gambar yang kedua ada kalau kita percobaan di rumah, sediakan gelas, kemudian isi air, kemudian masukkan sendok. Kalian bisa lihat antara sendok yang sebelum masuk air dan sudah masuk air, maka akan kelihatan seperti bengkok, seperti ini ya, bahwa menunjukkan bahwa cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat lebih oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. 5. Ada sifat cahaya yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya yang bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Ini adalah contoh
cahaya yang melewati prisma kemudian dibiaskan menjadi pelangi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kosakata barunya yaitu bias. Bias sama dengan atau belokkan arah karena menembus benda bening yang lain. Ya. Pernahkah kalian melihat pelangi? Mungkin pernah ya. Kapan pelangi terbentuk di langit? Ya, saat hujan. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma, teman-teman, yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Sifat yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ya, ini ada bola tenis kena sinar matahari dari sebelah sini, maka sebelah sini menjadi bayangannya dari bola tenis tersebut. Ya. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Tergantung cahayanya ya. Kalau cahayanya dari bawah, maka bayangannya akan semakin panjang. Tetapi ketika ada cahaya di agak atas di sini, maka bayangannya akan sedikit pendek dan akan mendekati bola tersebut. Ya, oke. Itulah tadi dari sifat-sifat cahaya. Ada 6 ya untuk kalian pelajari. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.